Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrullah, sarjana ekonomi. Saya calon guru penggerak angkatan ke-9 dari Kabupaten Bima. Pada saat sekarang saya mengajar pada SMA Negeri 1 Wera. Pada kali ini saya akan melakukan wawancara langsung kepada beberapa kepala sekolah terkait dengan tugas yang saya dapat dari calon guru penggerak, demonstrasi kontekstual modul 3.1 terkait dengan pengambilan keputusan oleh kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik-baik. Sehat? Alhamdulillah sehat. Yang seperti yang kelihatan ini. Oh ya. Iya. Kebetulan ini ada tugas dari calon guru penggerak. Saya akan wawancara kepada ibu kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan selama ini yang ibu lakukan atau laksanakan di beberapa sekolah selama ini. Sudah berapa lama lagi di sekolah? Saya di sini ya baru lebih kurang setengah tahun ya. Ini hanya PLT Pak. Tapi ya sudah pernah jadi definitif juga sih di sini. Oh iya. Ya karena sudah banyak pengalaman juga, mungkin bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi di sekolah. Cuma ada beberapa pertanyaan ini Ibu, ada 8 saja pertanyaan terkait dengan ini. Yang pertama ini, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pembangunan moral di sekolah ini? Iya, baik. Yang biasa saya lakukan itu kalau di sini kaitan dengan dilema etika ini, yaitu pengambilan keputusan tentang dua hal yang sama-sama benar tapi harus tetap diputuskan, dan seperti itu ya Pak. Iya. Ya. Biasanya saya yang pertama itu mengidentifikasi dulu dilemanya itu apa, kemudian setelah itu kita membuat sebuah keputusan. Kalau dalam keadaan yang masalahnya itu ringan bisa diselesaikan dalam satu waktu, ya kita langsung menyelesaikan. Tetapi kalau enggak, itu nanti bisa berhari-hari berdasarkan model dari dilemanya itu. Ya. Atau permasalahannya ya? Iya, permasalahannya. Oh, berarti kalau misalnya pada saat itu ada permasalahan yang ringan, langsung diselesaikan pada saat itu? Iya, kita selesaikan secara, kalaupun bisa saya selesaikan sendiri ya saya selesaikan sendiri. Tapi kadang-kadang ya kita bersama teman-teman tentu biasanya bermusyawarah untuk menyelesaikan pada saat itu juga. Oke, baik Ibu. Selama ini bagaimana Ibu melakukan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar? Itu mungkin bisa di Ya. Kalau dua kasus itu atau permasalahan itu sama-sama benar, tentu kita akan melihat yang paling urgent. Ya. Berarti yang paling bisa membawa manfaat untuk yang terlibat di dalamnya. Jadi kita perlu melihatnya dari sisi keadilannya. Ya. Kemudian kita perhitungkan juga kebijakan-kebijakan yang bisa bermanfaat. Misalnya seperti tadi itu dalam pemberian nilai kepada anak-anak, harusnya anak-anak kan harus adil semua. Tetapi kadang-kadang karena kita ingin mendorong mereka untuk berprestasi,
kita juga akan memberikan peluang kepada anak tersebut. Ya bisa seperti itu. Oh ya. ya. Oh berarti kebijakan Iya. tidak secara otomatis harus kita berpatokan seluruh kepada aturan yang ada di sekolah. Ya tergantung permasalahan. Oh tergantung dari permasalahan. Iya ya. Berarti kebijakan yang dipakai. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan di sini selama ini? Oh ya, langkah yang bisa kita lakukan dalam mengatasi dilema etika ini. Jadi yang pertama kita inventarisir dulu permasalahan apa. Oh iya. Kemudian kita setelah menginventarisir, kita akan memilah, kemudian memperhitungkan siapa yang terlibat di dalamnya atau apa permasalahan di dalamnya. Kemudian kita kadang-kadang harus bermusyawarah dengan teman-teman untuk membuat satu kesimpulan tentang permasalahan tersebut. Oh iya. Ya biasanya langkah untuk itu. Oh iya. Ya. Oh berarti bisa melibatkan orang lain juga ya pada saat mengambil satu keputusan itu. Pengambilan keputusan, ya kalau keputusan itu butuh pertimbangan-pertimbangan, Ya. tentu saya akan menerima masukan dari teman-teman. Oh iya. Ya kaitannya dia mungkin ada aturan yang harus betul-betul kita pegang Oh iya. untuk bisa memilih salah satu permasalahan yang kita putuskan. Oh ya, berarti diremu dulu mungkin Ya. dengan kan di sini Wakasek ya. atau guru-guru senior. Ya, gitu. Wakasek, guru senior. Ya. Oke. Ya. Selanjutnya Ibu, hal apa saja yang selama ini menganggap efektivitas dalam pengambilan suatu keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, hal-hal yang efektif lah dalam penanganan dilema etika itu seperti tadi itu. Keputusan itu tidak bisa kita ambil serta-merta. Iya. Tergantung cakupan permasalahannya. Kalau permasalahan itu yang ada itu dua hal yang agak sulit untuk disimpulkan pada saat itu, maka itulah yang lebih bagus itu kan kita berembuk dengan teman-teman, kemudian mendapatkan usul saran dari teman, kemudian kita menyimpulkan untuk oh iya kita ambil keputusan ini. Iya. Seperti itu Berarti, biasanya. tidak selamanya pada diri sendiri ya, artinya. Ya. Walaupun nanti kan apa yang mereka sampaikan juga kita pertimbangkan juga nih. Oh, iya. Yang pada akhirnya tuh keputusan itu ya kembali ke kita yang memutuskan. Iya. Baik Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Tantangannya ya mungkin karena selalu melibatkan orang lain, tentu beda-beda pendapat gitu, tetapi kita berusaha untuk perbedaan pendapat itu disatukan. Nah itu kadang-kadang jadi tantangan. Kemudian juga ada tantangan-tantangan yang menurut orang lain itu keputusan yang kita ambil itu nggak benar, tetapi menurut kita dan berdasarkan kesepakatan itu adalah hal yang baik. Oh iya. Nah, itu mungkin bentuk tantangan yang bisa kita pilah-pilah juga masukan dari teman, tapi kita kan kita sendiri yang tetap akan diputuskan. Ya. Baik Ibu. Apa Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah etika? Ya mungkin bisa jadi ya tata kelola yang bisa dilaksanakan yaitu tadi. Yang pertama bisa jadi kita inventarisir dulu permasalahannya, atau kita menilai dulu masalah apa yang bertentangan itu.
kemudian kita bisa identifikasi masalah atau menjaring persoalan. Ya. Mungkin yang sudah kita lakukan itulah yang mungkin menjadi bagian dari tata kelola itu. Yang secara tertulis sih tidak ada, cuman pada pelaksanaannya itu saja yang kita jadikan bahwa beginilah kita mengelola kalau ada sebuah dilema etika atau permasalahan etika itu. Kalau jadwalnya ada nggak? Jadwal tidak ada. Nggak ada jadwal tersendiri ya maksudnya? Tidak terjadwal tersendiri, tetapi jika ada permasalahan maka kita akan selesaikan. Kalau permasalahan itu tidak terlalu rumit maka kita selesaikan dengan segera. Kalau permasalahan itu agak rumit, ada butuh identifikasi, kemudian butuh pertimbangan maka akan berjalan agak lumayan butuh waktu. Oh iya. Oke, baik Ibu. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema? Ya, banyak sih. Ya, jadi keterlibatan teman-teman Bakasek itu menjadi pendukung sehingga adalah sebuah putusan. Ya, walaupun tentu ada keputusan-keputusan yang memang kita ambil sendiri dan lebih banyak keputusan itu berdasarkan dukungan dari teman-teman yang lain sesuai dengan aturan-aturan yang lebih mungkin kita pikirkan nilai etikanya, keadilannya dan sebagainya. Tapi kalau ini kan yang di dalam saja ya mungkin. Tetapi kalau dari luar ada nggak Ibu? Yang dari luar ya mungkin dukungan dari komite dan sebagainya itu saja. Bisa jadi seperti permasalahan anak-anak itu yang mungkin kita butuh juga dukungan dari komite, dukungan dari dari pemerintah kecamatan, tempatnya kita bisa mendapatkan inspirasi dukungan ya. Dukungan yang jelas ya. Dukungan. Baik Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang bisa kita peroleh itu kita dapat belajar dari sebuah pengambilan keputusan sebelumnya. Kalau modelnya seperti itu, tentu di dalam kalau terdapat kekurangan maka berikutnya akan kita benarkan lagi, akan kita pertimbangkan kalau menjadikan keputusan sebelumnya itu dasar untuk kita mempertimbangkan keputusan berikutnya. Jadi itu pembelajarannya. Kalau barangkali kemarin masih ada kekurangannya, maka itu menjadi pembelajaran untuk di depannya harus dibuatkan keputusan yang bisa lebih baik. Berarti dari pengalaman sebelumnya ya? Pengalaman sebelumnya ya, pembelajaran dari situ, kemudian mungkin apa lagi kira-kira? Ya, pengalaman pengambilan keputusan sebelumnya kita pelajari lagi, tentu masih ada kekurangannya, maka untuk pengambilan keputusan berikutnya maka kita bertolak dari sana. Jadi kalau ada kekurangan, ini ya di bagian sini. Artinya dari pengalaman itu kita bisa ambil petik sebagian, kalau misalnya masih bisa diambil, mungkin ada pengembangan yang lainnya itu. Iya, seperti itulah. Oke, ya Ibu, terima kasih atas wawancaranya pada kesempatan ini. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Sama Pak, mungkin
kurang bagus rentetannya dan sebagainya, ya kita sama-sama memaafkan. Ya. Baik, terima kasih atas wawancaranya pada hari ini dengan Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Lera, Ibu Haja Siti Rohani SPD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersatu dalam perbedaan. Assalamualaikum Pak Faisal. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar? Alhamdulillah. Baik ya? Alhamdulillah. Oke, sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Begini Pak, saya mau mewawancari Bapak terkait dengan pengambilan keputusan yang Bapak lakukan selama ini, itu yang sesuai dengan tugas yang saya dapat dari calon guru penggerak ini. Iya. Ada beberapa ini, ada 8 pertanyaan yang saya ingin tanyakan pada kesempatan ini. Lumayan banyak ya. Lumayan banyak Pak. Iya. Di sini yang biasa Bapak lakukan selama ini kan ada beberapa kali Bapak mendapat mandat sebagai seorang kepala sekolah. Iya. Mungkin sudah ada 3 tempat ya? Dua tempat. Dua tempat. Di SMA 3 sama di sekarang SMA 2. Oh, iya. Iya. Kalau di SMA 3 yang berapa kali kemarin? 2 kali. Dua kali, ya? Sekarang di SMA 2 yang ketiga kali. Oh iya. Iya. Oke Bapak, ini pertanyaan pertama ini. Iya. Selama Bapak menjadi seorang kepala sekolah ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pembangunan moral? Iya. Tentu untuk bisa mengidentifikasi apakah ini adalah termasuk kasus problematika, yang pertama saya harus membandingkan bahwa masalah itu apakah melanggar sebuah aturan atau tidak. Yang saya harus baca adalah aturan secara umum. Saya aturan sekolah seperti apa, maka kan masalah itu muncul apabila bertentangan aturan, kan? Oh iya. Yang kedua, biasanya yang saya lakukan, saya akan melihat apakah masalah itu muncul karena melanggar sebuah kesepakatan moral dari guru maupun siswa. Oh iya. Artinya di beberapa sekolah itu kadang ada kesepakatan pribadi guru dengan siswa, ya, yang terkadang tidak sama dengan guru yang lain, ya kan? Maka masalah itu muncul apabila siswa itu melanggar beberapa kesepakatan dengan guru yang bersangkutan. Oh iya. Itu terkait dengan Iya. kesepakatan antara guru Iya, dengan. biasanya saya identifikasi bahwa ini adalah muncul masalah, gitu kan? Oh iya. Muncul masalah itu karena berarti melanggar sebuah kesepakatan, melanggar sebuah aturan secara itu. Jadi itu cara saya mengidentifikasinya. Baik Bapak, yang selanjutnya, yang selama ini bagaimana Bapak melakukan pengambilan suatu keputusan yang ada di sekolah ini terkait dengan tadi masalah dilema etika? Iya. Mungkin bisa di. Ya, tentu ketika ada masalah, misalnya masalah siswa dan guru misalnya, maka saya akan memanggil. Yang pertama itu guru saya panggil. Oh iya. Kita siswa. Ya. Munculnya masalah ini, misalnya siswa yang ada kasus yang kemarin di sekolah saya. Ya. Saya biasanya keliling kan. Ya. Ya. Tiba-tiba saya lihat beberapa siswa berada di luar kelas. Ya. Terus saya tanya, kenapa berada di luar anak? Padahal di dalam kelas sedang ada KPM, saya lihat ada gurunya. Oh iya. Saya terlambat Pak. Terus kenapa di luar? Tidak disuruh masuk. Iya. Nah, saat itu saya langsung dalam spontan ya. Ya. Berarti ada kesepakatan internal guru dengan siswa. Oh iya. Iya. Berarti saya tidak boleh langsung disuruh masuk oleh siswa ini. Ya. Ya. Karena memang saya yakin mungkin pasti ada kesepakatan dengan guru. Kalau saya suruh masuk berarti saya tidak mendukung guru, ya, mendukung guru.
terhadap sebuah kesepakatan dengan siswa Iya. demi tegaknya disiplin siswa. Oh iya. Cuma saya di sini langsung memanggil siswa tersebut supaya masuk dalam ruang perpustakaan. Oh, Nah, iya. sehingga salah satu siswa guru tetap bisa tegakkan aturan, ya kan? Iya. Siswa juga tidak menghilangkan haknya untuk Belajar. untuk belajar. Ya. Jadi cara saya mengambil putusan, ya, ketika masalah itu bisa langsung saya ambil putusan yang saya anggap sama-sama menguntungkan siswa dan guru, maka saya langsung ambil putusan. Oh, Pada saat iya. itu selama itu bisa menguntungkan semua siswa. Oh iya. Ya. Nah, siswa dan guru. Berarti tidak langsung suruh masuk berarti. Tidak, ya? tidak, Oh, ya. tidak. Ya. Oke, Ya. oke. Ya. Karena ini saya lihat saya akan ada kasus dilematika ya. Oh iya. Ya, guru tidak menyuruh masuk tuh, ya, karena ada kesempatan positifnya, Iya. Iya. ya, karena tegakkan aturan, disiplin. Tetapi satu sisi siswa juga punya hak untuk belajar. Ya. Oh, iya. Makanya saya suruh perpustakaan, ya, untuk mengerjakan tugas ya, atau apa, ya, saya agak sehingga kita siswa juga terlayani untuk mendapatkan pembelajaran. Oke, baik Pak. Ya. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, prosedurnya, ya misalnya ada masalah apapun dia di sekolah ini, langkah yang pertama saya akan misalnya antara guru dengan guru atau siswa Yeah. dengan guru, ya, saya akan memanggil salah satu, memang saya akan tanyakan dan saya akan melihat ya, apakah masalah melihat masalah ini apakah masalah ini besar, Yeah. kecil. Ya. Kalau masalah besar butuh penyelesaian yang melibatkan seluruh guru, Guru, ya. kesepakatan atau apa, saya akan memanggil guru juga untuk membahas bersama-sama ya. Oh, iya. Tetapi kalau masalah kecil yang saya anggap bisa saya selesaikan yang tidak berdampak kepada Sekolah. secara keseluruhan ya, bahkan tidak begitu luas tampaknya, maka saya akan langsung memberikan keputusan yang terbaik Ya. pada saat itu. Pada saat itu. Ya, ya. Oh, iya. Ya. Oke. Yang kedua, langkah yang kedua, ketika saya mengambil sebuah keputusan, saya harus pastikan bahwa keputusan itu tidak merugikan salah satu. Antara dua Kedua pihak, ya, misalnya antara guru dan guru, semuanya harus sama-sama menguntungkan dua ini. Ya. Oh. Atau siswa dengan siswa dengan siswa pun sama-sama harus menguntungkan dua siswa ini. Ya, artinya win-win solution. Oke. Antara guru dan siswa harus sama-sama menguntungkan siswa dan guru. Gitu. Oh. Artinya tidak ada salah satu yang dirugikan. Itu cara saya dalam mengambil sebuah keputusan. Keputusan, ya. Oke, baik Bapak, hal apa saja yang selama ini Bapak menganggap efektivitas dalam mengambil suatu keputusan pada kasus-kasus dilematika? Ya. Intinya kalau ketika mengambil sebuah keputusan itu tidak ada pihak yang dirugikan. Gitu. Oh iya. Itu intinya. Artinya Ya. konsep win-win solution. Oh, iya. Ya. Selama itu masih bisa dikompromikan, ya. Selama itu masih bisa dimusyawarahkan, yang berdampak baik untuk semuanya, ya apa susahnya, nggak usah dipersulit. Ya. Oh, Kita mengambil keputusan itu sama-sama menguntungkan untuk semua. Bahkan dengan masyarakat sekitar pun harus kita hargai, ya. Apalagi antara internal guru, siswa, ya. Keputusan itu harus sama-sama menentukan semuanya. Gitu. Oh, gitu. Ya. Oke, baik Bapak, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam mengambil suatu keputusan pada kasus-kasus dilematika? Mungkin ada tantangan yang selama ini Bapak hadapi terkait dengan itu, kan mungkin ada misalnya ada kepentingan masing-masing, atau misalnya ada permasalahan, misalnya ada siswa yang bermasalah terkait dengan ini, mungkin ada di rumahnya atau di kampungnya itu bertentang, misalnya mungkin hadir terlambat atau bagaimana, misalnya dia malas atau itu mungkin bisa dijelaskan. Iya, kalau tantangan itu sebenarnya banyak ya, ya. Tergantung besar kecilnya sebuah masalah yang kita hadapi ya. Oh iya. Cuman intinya apapun masalah ya,
ya apapun masalah, ya besar apapun tantangan ya, selama itu masih bisa dimusyawarahkan dengan sebaik-baiknya, ya, maka menurut saya tantangan itu tidak begitu berat. Ya. Itu ya. Kemudian ya, tantangan-tantangan juga yang saya hadapi itu ya, memang yang namanya kita itu memimpin buruh yang memiliki karakter yang berbeda, kemudian kebutuhan yang berbeda, kemudian emosinya yang berbeda, kondisi ekonomi yang berbeda ya. Maka disitulah saya itu harus bisa membuat sebuah keputusan ya, keputusan yang sama-sama bisa mengayomi beberapa kepentingan itu ya, sehingga menyatukan kepentingan itulah yang menurut saya itu begitu sedikit berat, butuh analisis yang kuat, butuh keputusan cepat yang sekali lagi tidak merugikan salah satu pihak, sehingga kondisi di sekolah itu menjadi cair semuanya ya, ya karena tantangan itu banyaknya beragam kepentingan, banyaknya beragam kebutuhan, ya dan banyaknya beragam masalah pribadi di buruh itu yang dihadapi, sehingga keputusan terkadang ambil keputusan ini salah, benar bagi yang lain kan gitu kan, ya ini loh, ketika menyatukan itu ini yang berat ya, tantangan saya ya, termasuk masalah kondisi keuangan sekolah juga itu berat ya. Salah satu sisi sekolah itu butuh perubahan secara drastis ya, butuh program ini, tapi dihadapkan dengan jumlah dana yang ada yang setia, sehingga sarannya saya melihat program yang yang skala prioritas. Ya, skala prioritas ya, kayak gitulah ya. Itu diantaranya. Oke, baik Bapak. Ya. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan masalah etika? Iya. Atau bagaimana? Atau ada jadwalnya tersendiri atau bagaimana pada saat, atau misalnya ketika persoalan yang dihadapi di depan mata, apakah harus diselesaikan pada saat itu atau misalnya kita harus membuat jadwal tersendiri? Ya, terima kasih ya. Ini pertanyaan yang menantang itu sendiri. Ya, masalah jadwal memang dalam seorang pemimpin itu tetap menghadapi masalah ya. Kemudian bagaimana cara menyelesaikan masalah, dan dalam menyelesaikan masalah itu tergantung kalau masalahnya memang itu perlu selesaikan yang butuh waktu yang cepat, maka saya harus pastikan harus segera diselesaikan. Tetapi kalau masalah itu butuh persiapan yang matang, butuh analisis yang matang, contohnya apa? Misalnya masalah meningkatkan kreativitas guru meningkatkan kompetensi guru, itu tidak bisa dilaksanakan dalam saat itu, butuh program yang jelas, waktu yang jelas, dan butuh supervisi yang jelas, yang terarah, terukur, terjadwal yang jelas ya. Jadi tergantung masalah. Kalau memang masalah memang perlu diselesaikan pada saat itu, maka saya harus pasti selesai saat itu. Tetapi masalah program kerja, masalah bagaimana mewujudkan cita-cita sekolah itu butuh waktu, jadwal sesuai dengan program yang ada di Semangat Negara. Berarti terkait dengan itu ada yang jangka panjang, ada jangka pendek juga ya. Berarti ada jangka panjang, ada jangka pendek, ada yang spontanitas. Yang spontanitas ya. Oke. Tergantung masalahnya. Tapi selama ini tidak terlalu ini. Tapi biasanya berjalan dengan baik. Itulah maksudnya fungsinya program sekolah. Ada program jangka 1 tahun, ada jangka menengah, Itu semua kan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekolah. Oke. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam
mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika. Iya, Mungkin ada orang yang ini, ada. Kan di sekolah itu kan saya dibantu oleh Wakasek. Iya. Ya, Wakasek. ya, Ada juga pembina-pembina. Ya. oke. Begitu juga saya juga kan di sini kan kebetulan SMA Dua Barat adalah keluarga besar saya juga. Artinya secara psikologi, secara moral saya dekat dengan mereka. Oh, iya. Sehingga sangat membantu mengatasi segala masalah yang ada di sekolah ini. Di sekolah, ya? Saya libatkan semuanya. Oh, iya. Saya libatkan semua ya. Tentu sesuai dengan kapasitas mereka kan. Oh, Ya, iya. itu maksudnya. Ya. Iya, pendekatan moral, pendekatan psikologis, pendekatan keluargaan, itu semua akan mempermudah saya dalam menyelesaikan masalah yang ada di SMA Negeri Dua Barat ini. Iya. Oh, iya. Iya. Artinya saling sesuai dengan kapasitasnya mereka ya. Masing-masing ya. Ya. Oh, masing-masing mereka ya. Dari segi organisasi ya saya punya Wakasek 4 Wakasek, orang ya, 4 dan orang. pembina-pembina ya. Iya. Namun dari segi hubungan sosial saya dengan guru, Iya. saya punya hubungan hubungan kekeluargaan ya. Oh, iya. Ya. Artinya ada saatnya saya sebagai kepala sekolah, Iya. ada saat saya sendiri sebagai seorang tua, Oke. bapak ibu guru ya. Ada saatnya saya sebagai mendapat diri sebagai mitra kerja. Iya. Ya, tergantung kondisi. Itu semua cara saya pendekatan saya untuk mempermudah menyelesaikan masalah yang ada di Oh, sekolah. ya. Berarti kalau saya lihat ya kesimpulannya ini berarti Bapak banyak yang membantu ya. Iya, banyak. Dari segi Wakasek, guru-guru yang lain Iya, juga iya. ya memberikan solusi Iya. atau memberikan Bahkan masukan. orang luar pun, bahkan kepala desa pun saya kerjasama. Oh, iya, iya, untuk gitu ya. menyelesaikan masalah ya. Kemarin kan saya kan punya masalah ya, punya Iya. masalah. Siswa di sekolah saya ini setelah saya laksanakan penelitian dengan bapak ibu guru, ternyata di sini ada 50% guru siswa itu tidak bisa mengaji. Oh, iya, iya. Mengaji ya. Oh, iya. Maka saya kerjasama dengan guru bahkan dengan kepala desa ya, Oke. untuk menyediakan ikro. Ya, ikro dalam arti sama saya tuh bisa adakan ikro, tetapi supaya ada keterlibatan mereka, supaya ada sumbangsi mereka, supaya ada tanggung jawab masyarakat dan pemerintah desa dalam memajukan SMA Negeri Dua Barat. Maka saya kemarin ada di foto itu, Oh, iya. terima bantuan dari kepala desa itu sekian banyak ikro, dan bahkan masyarakat yang ada di Jakarta saya juga. Oh, iya, iya. Itu semua saya libatkan untuk membantu saya dalam mengatasi masalah. Oh, berarti di samping juga di sekolah, Iya. organisasi sekolah ini Iya. berarti ada Orang dari luar luar, pun, orang iya. luar ya. Oh, berarti ada yang empati, simpati terhadap sekolah ini supaya bisa sekolah ini maju lebih bagus lagi ya. Ya. Bahkan kepolisian pun saya libatkan, Oh, iya, iya, iya. termasuk masalah narkoba ya. Oh, iya. Ya, narkoba, termasuk pembinaan moral masuk saya libatkan Babinsa. Ya, Babinsa juga. Oh, iya. Gitu. Oke, Bapak, terkait dengan itu. Selanjutnya, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak dapat atau petik dari pengalaman Bapak mengambil suatu keputusan dilema etika? Ya, begini ya, apalagi itu masalah kasus dilema etika yang dimana kasus dilema etika itu ada dua masalah, bahkan sekian banyak masalah ya. Yang sekian banyak masalah itu seakan menganggap diri benar ya. Ya. Misalnya antara guru dengan guru ya. Guru A ada masalah dengan guru B Ya. yang dimana mereka itu seakan merasa pada posisi yang benar ya. Termasuk kasus siswa dengan guru, Ya. salah satu sisi guru itu benar Ya. siswa itu benar. Dengan, ya. Termasuk kasus-kasus program sekolah, salah satu sisi sekolah ini butuh cepat, Ya. tapi salah satu sisi keuangan Kurang. kurang ya, misalnya tidak mendukung. Maka intinya ketika menyelesaikan masalah anak, kuncinya bagaimana yang pertama skala prioritas, Ya. yang kedua win-win solution. Oh. Ya. Ini dua kuncinya, skala prioritas dan win-win solution. Win-win solution. Ya. Skala prioritas itu saya tempatkan pada posisi ketika beberapa kasus-kasus itu yang butuh cepat, itu harus diselesaikan lebih duluan. Ya.
Sedangkan pada win-win solution itu saya terapkan ketika dua masalah yang sama-sama benar, maka saya harus pastikan bahwa ketika keputusan yang saya buat harus sama-sama enak, sama-sama membuat bahwa antara guru dan guru itu puas, ya, dan tidak merasa yang terzalimi. Oke. Itu. Baik Bapak, atas wawancaranya pada kesempatan ini, Ya. terima kasih Ya. yang tidak terhingga dari saya sebagai calon guru penggerak Ya. atas informasinya. Termasuk juga kita di sini adalah mencari win-win solution. Iya, itu dari, kesimpulannya. ya, kesimpulannya ya. Kesimpulannya dua, itu di Oke. sekolah ini, Oke. win-win solution dan skala prioritas. Oke. Baik, demikian wawancara langsung saya dengan Bapak Faisal STME, Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Wera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak.